Sekarang kita Pak, coba. terima kasih. Oke. Pertama, kita kemarin kalau nggak salah dari P kali Y. Gitu ya? Oke. Kemarin kita bilang bahwa kalau ada penurunan jumlah uangnya kita hold tetap gitu ya. Kemudian bagaimana jika ada penurunan uang yang beredar, kemudian velocitasnya jadi meningkat. Apa hubungannya dengan shifting kurva agregat demand? Itu nggak salah, Mas Tadit? Ya, Pak, betul-betul. Oke. Sekarang ini kita bilang sisi sebelah kiri, ini kita bilang sisi sebelah kanan. Jika, saya gambarin dulu kurva agregat demand-nya. Oke, anggap aja lurus. Nah, ini agregat demand. Satu. Sebentar ya. Oke. Ini ada agregat demand 1, di mana ini menggambarkan hubungan antara harga dengan pendapatan. Ya. Kalau sisi sebelah kirinya naik, gitu ya, kita kemarin bilang bahwa V itu sama dengan 1/K, gitu ya. Kalau tiba-tiba velocitasnya naik, yang artinya persamaan sebelah kiri semuanya naik, maka otomatis sisi sebelah kanan, gitu ya, ini juga harus naik semuanya. Oke? Jadi kalau mungkin Mas Rid masih ingat pertanyaan tahun lalu, atau kita ngomong pembahasan tahun lalu ketika kita ngomongin shifting aggregate demand dengan menggunakan teori quantity of money. Dengan adanya kenaikan dari jumlah velocitas of money, gitu ya, karena V-nya naik, karena sisi sebelah kiri naik, maka otomatis sisi sebelah kanan harus naik. Padahal P dan Y itu bergerak dengan proporsi tertentu. Kalau P-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Kan gitu ya teman-teman ya. Karena itu, ketika sisi sebelah kirinya naik, ya, maka itu juga menyebabkan kurva agregat demand-nya bergeser. Ya. Selesai ini penjelasan yang nggak masuk akal banget sih menurut saya. Ya. Kok bisa? Mana yang lebih dulu antara kenaikan pendapatan atau kenaikan perputaran uang? Nah ini kayak ayam sama telur aja sebenarnya. Ya. Belum tentu juga kalau apakah dengan adanya penambahan kartu kredit sehingga orang-orang jumlah perputaran uangnya meningkat, apakah mungkin akan meningkatkan agregat demand? Atau kebalikan, agregat demand dulu yang naik, gitu ya, income dulu yang naik, baru menaikkan jumlah perputaran uang. Nah, memang menjelaskan kurva agregat demand dengan model teori quantity of money saja, itu belum lengkap, teman-teman. Belum komplit. Makanya di pertemuan kali ini kita akan membahas cara membentuk kurva agregat demand, gitu ya, melalui kurva ISLM komplit. Kita bahas di pasar barang dan juga kita bahas di pasar keuangan. Baru nanti kelihatan bentuk dari kurva agregat demand. Ya mungkin nih, masih ingat ya, Mas Farid masih ingat ya pertanyaannya? Kira-kira kalau nggak salah seperti itu deh. Iya, betul, Pak. Tapi itu dah sebenarnya saya juga tanyain mana sih lebih dulu yang mempengaruhi naik velocitas atau pendapatannya. Tapi Bapak udah jawab, ya udah. Makasih, Ya, Pak. benar. Karena jujurnya ketika saya baca gitu kan, terus saya penasaran nih, terus kok nggak masuk akal ya kalau kita hanya mengandalkan matematik, kalau kita hanya mengandalkan persamaan ini gitu ya, intuisi ekonominya nggak dapat gitu menurut saya. Kemudian saya ngobrol sama beberapa dosen, Pak Teguh, Bu Fisya, sama Mas Arief, ya, dosen-dosen di mata kuliah ini. Jawabannya pun sama gitu. Beberapa ngomong seperti itu Mas, jadi kalau sebelah kiri harus naik, karena harus naik. Terus mana yang lebih dulu sebenarnya gitu. Nah itu seperti itu. Rasanya seperti yang saya ngomong tadi, itu kayak ayam sama telur aja gitu. Nggak tahu mana yang lebih dulu. Nah, makanya ini belum nggak lengkap ya. Apa penjelasan dengan menggunakan teori quantitative money saja mungkin bisa dipahami dengan kurva dan persamaan. Tapi intuisi ekonominya saya masih menemukan banyak tanda tanya. Oke? Sip. Sekarang. Karena
Jadi kita sudah belajar mengenai, kayaknya di pertemuan sebelumnya kita ngomong mengenai short run sama long run gitu ya teman-teman ya. Oke, saya gambarin ini ada yang long run. Gitu ya. Maka kalau kita ngomongin long run, ini adalah long run aggregate supply. Long run aggregate supply-nya vertikal gitu ya. Sedangkan dalam jangka pendek, maka kita gambarkan bagaimana aggregate supply-nya. Mendatar. Oke? Oke. Kemudian kita gambarkan di sini ada agregat demand. Ini ada agregat demand. Nah, sekilas dari apa yang sudah kita pelajari dapat kita ambil kesimpulan nih, ya. Dalam long run, gitu ya, dalam long run yang menentukan jumlah output atau jumlah income suatu ekonomi berarti apa teman-teman? Sambil review deh. Supply. Oke, ini saya kenapa supply, Mas? Karena kurvanya bersifat inelastis, Pak. Oke, itu dari sisi, ya maksudnya dari gampangnya gimana Mas Yofi? Bingung, inelastis itu apa gitu? Kalau dalam jangka panjang kan akan semakin banyak pelaku ekonomi, terutama produsen itu masuk ke dalam pasar. Oke. Berarti soal model, mari kita ngomongin jangka panjang atau jangka pendek dong, Mas Yofi? Jangka panjang aja, Pak. Oke. Kan pertama gitu ya. Dalam jangka panjang gitu ya, dalam long run, maka total income, total output, atau total expenditure suatu ekonomi itu ditentukan oleh agregat supply. Kenapa ditentukan oleh agregat supply? Gampangnya kalau kita ngelihat dari sisi kurva aja, gitu ya, ini bertambah, ya, ini demand 1, kita naikkan agregat demand-nya naik ke sini, bertambah jumlah agregat demand-nya, maka total output di jangka panjang akan kembali ke start. Kenapa? Karena bisa menyesuaikan. Oke, sehingga dalam jangka panjang jumlah income atau jumlah output itu ditentukan oleh agregat supply. Gitu ya. Save. Kemudian apa nih kata Solow model? Berarti makanya Solow model bilang bahwa Y itu sama dengan fungsi dari capital. Artinya apa? Bahwa dalam jangka panjang, output itu ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari modelnya si Solow model dan mazhabnya orang-orang atau ekonom-ekonom klasik jangka panjang. Ya, bahwa output itu ditentukan oleh agregat supply. Kelihatan dari kurvanya. Kurvanya menjelaskan. Kita mau naikin kurva agregat demand kemanapun gitu ya, maka Y-star tidak akan berubah. Oke. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan di jangka pendek? Kalau di jangka pendek, apa yang menentukan total income suatu perekonomian? Jawabannya adalah agregat demand. Karena ketika agregat demand-nya shifting, bisa bergerak ke sini atau ke sini, maka itu akan langsung merubah total income. Oke, ini 2, 1. Oke, jadi dalam jangka pendek, total GDP gitu ya, itu lebih dipengaruhi oleh agregat demand. Apa yang menyebabkan perbedaan dua perilaku long run sama short run ini? Apa yang paling gampang kita ngomongin? Kita ngomong pada itu. Apa yang membedakan, ciri utama membedakan long run sama short run? Asumsi apa? Itu asumsi bahwa harga, gitu ya, harga dalam jangka pendek itu
sticky. Dia tidak berubah. Oke. Ya, karena harga dalam jangka pendek itu sticky, maka dalam jangka pendek yang mempengaruhi GDP adalah agregat demand. Ya, ini jadi kemarin bahasan di pertemuan pertama gitu mengenai klasik versus Keynes gitu ya, masih di bawah sampai sekarang. Cuma kita pecah sedikit demi sedikit. Oke, nah makanya Keynes bilang ketika terjadi Great Depression tahun 1930-an di Amerika Serikat, awalnya para ekonom, para pengambil kebijakan itu berusaha untuk mempengaruhi supply-nya dari sisi supply. Ini yang dicecar waktu itu. Tapi ternyata GDP-nya nggak semakin baik. Ya, output income US waktu itu malah semakin terpuruk. Oke. Karena itulah Keynes mengeluarkan bahwa yang harus kita push gitu ya di masa depresi seperti ini dalam jangka pendek itu bukan lagi factor of production, tapi adalah agregat demand. Oke, jadi kita ngulang aja perbedaan yang sudah kita pahami mengenai long run sama short run. Oke, teman-teman? Gitu ya? Oke. Jadi setelah kita kemarin bahas solo model, ya, solo model kita ngomongin mengenai long run. Ya, bahwa jangka panjang output itu dipengaruhi oleh capital sama labor. Ya. Kalau mau nge-push agregat supply, maka capital, labor, teknologinya harus dioptimalkan dengan cara-cara yang sudah kita pelajari di pertemuan 8 dan 9. Ya. Nah, sekarang kita masuk mulai ke pembahasan melihat agregat demand. Bagaimana membentuk agregat demand dan faktor-faktor apa saja yang mungkin untuk menggeser agregat demand, permintaan. Oke. Sip. Ada yang lain sebelum kita mulai ke IS, maksudnya ke kurva IS? Ada ya? Oke. Sekarang kita ngomong kurva IS. Sip. Apa? IS itu apa? Kenapa disingkat jadi IS? Panjangannya apa, teman-teman? Ada yang udah baca? Oke. IS itu stands for investment dan saving. Gitu ya. Kita ngomong investment dan saving. Karena nanti kita akan banyak bahas mengenai investasi sebenarnya. Nah, ini adalah, yang teman-teman lihat, ini adalah gambar dari kurva IS. Artinya kurva IS itu menggambarkan huruf, berarti bisa pakai I, bisa pakai R gitu ya. I itu untuk nominal gitu ya, R itu untuk real. Mungkin kita ntar pakai yang real kebanyakan. Nah, kurva IS menggambarkan hubungan antara interest rate dengan output. Ya. Kalau kurva agregat demand menggambarkan hubungan antara apa dan apa? Tadi agregat demand. Kalau agregat demand itu adalah antara harga dan kuantitas pendapatan. Oke, kalau tadi kan gini nih, price, income gitu ya. Nah, ini kurva demand ya. Jadi bentuknya sama-sama downward sloping ya, sama-sama menggambarkan hubungan negatif antara sisi vertikal dengan sisi horizontal. Tapi bedanya yang sisi vertikalnya ini adalah interest rate. Ya. Kita belum sampai ke level, belum sampai ke tahap hubungan antara price dengan Y. Kita lihat dulu nih, building block kurva agregat demand. Yang pertama adalah kurva IS. Kurva seperti ini. Oke. Menggambarkan hubungan antara interest rate sama income output. Dan kurva IS menjelaskan perilaku di pasar barang. Oke. Di pasar barang dan jasa maksudnya ya. Kemarin kita di pertemuan pertama ketika kita ngomongin siklus ya, itu ada pasar barang dan jasa, ada pasar tenaga kerja dan juga ada pasar keuangan ya, ada pasar uang. Nah, kita sekarang untuk IS kita ngomong pasar barang dulu. Oke. Nah, dalam membentuk kurva IS ya, yang pertama kita gunakan adalah kurva Keynesian cross. Nah, pokoknya di pertemuan ini dan pertemuan minggu depan mungkin yang model Fleming, pertemuan nanti hari, teman-teman minggu depan apa hari Kamis ya? Hari Kamis.
Oh, Kamis, oke. Jadi di minggu ini kita ngomongin kurva banyak. Mungkin persamaan-persamaan nggak terlalu gitu ya. Kita akan lebih banyak ngomongin kurva dan intuisi ekonominya. Ya, karena kita ngomongin mengenai pembentukan kurva agregat demand. Oke. Nah, untuk membangun kurva IS gitu ya. Jadi ini nanti kita akan lihat bahwa building blocknya itu dari AD itu dibangun oleh IS dan LM. Ya. Sedangkan kurva IS, untuk membentuk kurva IS kita mesti bahas dulu namanya Keynesian cross. Apalagi nih Keynesian cross gitu kan ya. Bahasanya susah banget sih gitu ya. Ini kalau bahasa Indonesia berarti apa? Persilangan Keynes gitu ya. Ini ada kurva yang dicetuskan oleh Keynes mengenai hubungan antara expenditure. Ya, expenditure yang sudah kita pelajari yaitu adalah variabel yang ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan juga government expenditure. Ya, gampang ya. Jadi yang namanya expenditure itu adalah isi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Kemudian ada terminologi baru yang disebut dengan namanya planned expenditure, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan ya oleh rumah tangga, oleh perusahaan, oleh government dalam tahap perencanaan. Namanya juga planned expenditure. Sedangkan realisasinya itu kita sebut dengan actual expenditure. Oke, jadi ada yang masih tahap perencanaan dan satu lagi tahap realisasi. Kemudian apa nih bedanya antara actual sama planned? Well, kalau dari sisi persamaan terlihat bahwa yang berbeda adalah antara aktual dengan plan. Itu adalah sisi adanya investment. Investment ini, kalau kita bagi dua, itu ada plan investment, ada unexpected investment. Jadi ada investment yang sudah direncanakan oleh perusahaan, ada juga ternyata perubahan yang tiba-tiba terjadi tanpa di luar perencanaan dari perusahaan. Well, intinya bahwa antara actual sama plan itu ada perbedaan di investasi. Lebih tepatnya di investasi inventory. Kok bisa terjadi kapan? Pertama, saat penjualan itu lebih besar dari ekspektasi. Ternyata penjualannya lebih besar daripada ekspektasi, maka akibatnya apa? Perusahaan harus mengurangi jumlah stok persediaan yang mereka punya. Oke, investasi negatif. Kebalikannya, kalau penjualan itu lebih kecil daripada ekspektasi, terpaksa perusahaan menimbun inventory, menimbun stok. Oke, ini Keynes cross. Ya, kita ngomongin mengenai plan expenditure. Gambar dari kurva plan expenditure ini sudah kita lihat sebelumnya, ya, bahwa C plus I plus G kita sudah tahu bahwa ini hubungan antara plan expenditure sama income output. Terlihat bahwa ini adalah hubungan antara bagaimana E ditentukan oleh Y. Kenapa bisa hanya ditentukan oleh Y? Karena kita lihat C itu merupakan MPC dikali disposable income, gitu ya, paling masih ingat, plus investasi, plus government expenditure. Dengan T dan G adalah variabel yang akan kita bahas, variabel eksogen, gitu ya, dan I merupakan fungsi dari real interest rate, ya, maka satu-satunya variabel yang bisa menjelaskan expenditure adalah si Y. Jadi kita ngeliat ini hubungan antara expenditure dan Y. Gimana slope-nya, tingkat kemiringannya adalah marginal propensity to consume. Oke, jadi ini adalah persamaan GDP yang kita pelajari di sebelum UTS. Oke teman-teman, expenditure-nya. Oke, saya pertanyaan. Nah, terus cross-nya di bagian mana? Persilangannya di bagian mana? Oke. Kita buat sebuah garis maya, garis yang tidak nyata, yang menyatakan bahwa
hubungan antara Y sama dengan E. Artinya, kita buat garis di mana Y sama dengan E. Artinya, saat saat terjadi aktualnya adalah 1, maka plannya juga 1. Oke. Y-nya 2, E-nya 2. Oke. Jadi berapapun expenditure plan yang terjadi kan pasti memenuhi ini nih. Ya. Namanya juga yang aktual, yang benar-benar terjadi. Jadi kalau memang Y itu sama dengan E, itu pasti akan ada di titik di garis ini. Jadi saat aktual itu sama dengan yang direncanakan. Nah, perpotongan antara yang actual sama yang expected ini, inilah yang kita sebut dengan titik equilibrium. Ya, bahwa pasti terjadi di garis ini, teman-teman. Kita garis aktual nih. Ya. Pemerintah bisa saja mentargetkan semua bergerak sesuai dengan garis yang berwarna merah. Tapi pada kenyataannya itu terjadi pada garis E sama dengan Y. Ini namanya Keynesian cross. Ini dia Y equilibrium. Oke. Jadi semua aktual itu pasti akan terjadi ke sini. Kalau ininya geser, ya, maka semua equilibrium akan berada di garis yang berwarna hitam. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat ya pertemuannya di sebelah mana. Seandainya ada pergeseran. Oke, ini kita bilang dengan Keynesian cross. Sebentar, teman-teman. Saya mau ngambil minum sebentar. Keynesian cross. Ya. Jadi ada persilangan antara garis actual expenditure sama plan expenditure. Oke. Berikutnya adalah kita melihat satu kurva lagi untuk membentuk kurva IS, yaitu kurva investasi. Kan saya sudah jelasin tadi ya. Kalau ada pergeseran, gitu ya, maka total equilibriumnya akan bergeser sesuai dengan perpotongan antara si expenditure sama plan expenditure dengan actual expenditure. Oke, ini udah. Oke. Lalu bagaimana jika, saya ulang teman-teman, bagaimana jika ada perubahan, bagaimana kebijakan fiskal bisa menggeser Y equilibrium? Nah, yang pertama, ini kurva yang sudah kita lihat tadi, jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan belanja pemerintah, ya, maka kurva plan expenditure-nya itu akan naik. Misalnya pertama kita akan naikkan belanja pemerintah. Jadi G1 naik ke G2. Ada selisih. Ya. Karena ada selisih, maka otomatis equilibriumnya bergeser ke sebelah sini. Oke. Kenapa ada pergeseran? Ketika pemerintah menaikkan aktualnya, gitu ya, karena ketika pemerintah menaikkan belanja pemerintah, maka actual expenditure-nya akan berada di titik yang baru. Misalnya saya bilang ini titik nomor 1, gitu ya. Karena pemerintah membutuhkan suplai barang yang lebih banyak, karena belanja pemerintah naik, gitu ya. Inventory perusahaan yang tadinya udah disimpan jadi habis. Atau misalnya saya pakai dengan matematika. Perusahaan misalnya selalu berupaya menjaga supaya inventorinya itu sebesar 50. Misalnya seperti itu. Berapapun penjualan yang mereka lakukan, gitu ya, perusahaan selalu menjaga supaya stok inventorinya 50. Jaga-jaga kalau ternyata barangnya habis. Mereka selalu punya barang buat dijual. Ya. Tiba-tiba ketika belanja pemerintahnya naik, ya, total output yang
dipersediakan oleh si perusahaan, nah cukup nih ya untuk menyediakan demand dan kenaikan belanja pemerintah. Habis nih makan sama belanja pemerintah. Ya. Oleh karena itu, untuk mencukupi kenaikan dari actual expenditure, gitu ya, perlahan-lahan si perusahaan akan menaikkan investmentnya untuk menciptakan inventory yang baru supaya sesuai dengan G2 yang baru. Ya, kenaikan pada unplanned investment ini akan menyebabkan pergeseran. Jadi kan tadi kalau yang naik I, otomatis E-nya juga naik. Oke, lama-kelamaan Y akan sama di titik equilibrium yang baru. Oke, jadi ada kenaikan kebijakan fiskal, maka kurva plan expenditure-nya bergeser ke atas. Oke, kenapa? Karena kenaikan investment. Berikutnya, kalau pemerintah ingin menaikkan pajak, nah ini kita punya efek yang berlawanan. Kenaikan pajak akan menambah output atau mengurangi output, kira-kira teman-teman? Mengurangi, Pak. Mengurangi output. Kenapa? Karena kenaikan pajak akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Ya, akan membebani konsumsi dari masyarakat. Turun. Sesuai dengan kenaikan pajak tersebut. Oke. Mengakibatkan kurva plan expenditure-nya bergeser ke bawah. Akibatnya equilibrium bergeser dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Jadi kalau teman-teman nanti sampai kita bawa sampai ke kurva agregat demand, ketika ada perubahan kebijakan fiskal, maka yang berubah adalah kurva planned expenditure yang kita bahas ini. Oke, baru nanti kita hubungkan dengan kurva IS. Oke, jadi disimpan baik-baik di memori bahwa kalau ada perubahan kebijakan fiskal, maka yang bergeser adalah pertama itu adalah kurva plan expenditure. Dia akan mempengaruhi Keynesian cross-nya. Oke, nanti kita akan berawal dari Keynesian cross dulu kalau ada kebijakan fiskal. Ya, oke. Simpan dulu Keynesian cross-nya. Kemudian kita belajar mengenai kurva berikutnya, yaitu kurva investasi. Tapi seharusnya teman-teman sudah pernah melihat kurva ini di pertemuan awal-awal. Ya, ini adalah hubungan antara interest rate dengan investment. Ya, dan hubungannya adalah down sloping dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Karena saat suku bunganya sangat tinggi, gitu ya, orang cenderung investasinya tinggi atau rendah? Kalau tingkat suku bunga tinggi, rendah. Orang akan menabung di bank ketimbang berinvestasi, ya kan? Justru ketika rate-nya sangat rendah, gitu ya, orang akan mengambil uangnya, gitu ya, kemudian diinvestasikan di tempat yang punya return yang lebih tinggi. Jadi ada hubungan yang terbalik antara tingkat suku bunga bank dengan investment. Ya, jadi kurva investasi ini menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan investment. Oke, sip. Lalu bagaimana kita menghubungkan kurva Keynesian cross dengan kurva investasi supaya ketemu, ya, ketemu apa namanya kurva IS. Oke, saya ambil berikutnya dari bukunya McHugh, supaya teman bisa menghubungkan. Gimana alur ceritanya supaya bisa kurva S adalah hubungan antara interest dan Y. Oke, kita sekarang berawal melihat R-nya dulu. R itu kita lihat dari kurva investasi di halaman sebelumnya, di tayangan sebelumnya. Oke, kurva investasi di mana ada hubungan negatif antara interest rate dengan investment. Semakin kecil interest rate, investasi semakin besar. Gitu ya. Oke, kita lihat. Jika kita lihat bahasa nomor satunya, jika ada kenaikan pada interest rate, gitu ya, itu akan menyebabkan investmentnya semakin kecil. Ya. R-nya naik, investmentnya semakin kecil. Oke? Oke. Karena investmentnya semakin kecil,
Apa yang terjadi pada plan expenditure, teman-teman? Kan rumusnya adalah Turun. expenditure itu kan sama dengan K plus I plus E. Ini yang dijelaskan di Keynes cross. Ya kan? Kalau kita bilang R-nya naik, maka I-nya turun. Kalau I-nya turun, apa yang terjadi pada Keynes cross? Maka dia akan bergeser ke bawah. Oke. Sehingga kita lihat di sini, di Keynes cross-nya, ketika ada R-nya, ketika ada kenaikan interest rate, maka plan expenditure-nya turun, bergeser dari warna biru menjadi warna merah. Apa akibatnya kalau plan expenditure bergeser? Maka equilibrium di titik ini itu akan turun ke equilibrium yang baru. Oke. Secara untuk menyimpulkan bahwa kenaikan interest rate itu menyebabkan penurunan output di pasar barang. Sehingga kurva IS itu menggambarkan hubungan negatif antara interest rate dan output di pasar barang. Jadi gimana mekanismenya? Interest rate naik, ya, investasi turun mendorong supaya outputnya menjadi turun. Oke. Kembali ke gambar ini lagi. Oke, ini saya ganti jadi warna merah. Kesimpulannya bahwa ya kita ngomongin pasar barang dan jasa, semakin tinggi interest rate-nya, ya, R-nya naik, itu akan menyebabkan investasinya, gitu ya. Kalau investasinya turun, maka level of output-nya juga turun. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi kurva S menggambarkan hubungan antara interest rate dan Y di pasar barang. Ya, ada yang mau tanya di sini? Nggak ada? Oke, lanjut. Lalu bagaimana dengan kebijakan fiskal dan kurva IS? Yang bilang, kalau ada kebijakan fiskal, yang bergeser adalah apa tadi? Garis plan expenditure-nya. Oke, jadi Keynesian cross-nya bergeser. Ini adalah Keynesian cross. Karena menggambarkan antara plan expenditure dan actual expenditure. Nah, untuk suatu level plan expenditure tertentu, kita punya equilibrium di sini. Oke, kita tarik garis ke bawah supaya ketemu. Oke, Y1 di situ sama dengan Y1 di kurva di bawahnya. Oke, ini adalah kurva IS-nya. Oke. Ketika terjadi penaikan belanja pemerintah, misalnya, kebijakan fiskalnya adalah kebijakan ekonomi ekspansif. Pemerintah berusaha untuk menaikkan government expenditure. Government expenditure naik, plan expenditure naik. Sama seperti gambar tadi. Ketemu titik equilibrium yang baru. Sehingga kalau kita tarik garis lurus ke bawah, ketemu output yang baru di kurva Keynesian cross dan juga titik output baru di kurva IS. Jadi yang atas, yang bawah adalah kurva IS. Sehingga kenaikan belanja pemerintah akan menggeser kurva IS. Terlihat? Ya. Kalau yang naik R, maka itu adalah pergerakan sepanjang kurva. Ya. Jadi kalau yang naik
turunnya, maka dia akan berjalan sepanjang kurva ini. Ya, movement along the curve gitu ya, kalau bahasa di mikronya atau di pengamatan. Jadi kalau yang berubah R-nya naik atau turun, maka Y-nya akan bergerak sepanjang kurva IS1. Tapi sekarang yang berubah adalah bukan unsur yang ada di grafik IS, bukan R dan bukan Y. Tapi yang berubah adalah komponen di luar grafik dua dimensi ini, tapi G. Ya. Untuk cari tahu gimana dampak G terhadap kurva IS, maka kita harus kembali dulu nih ke Keynesian cross-nya. Oh, ternyata kenaikan G menambah plan expenditure sehingga ketemu equilibrium yang baru. Dia merubah ya dari Y1 ke Y2 di equilibrium yang baru. Oke. Sehingga hal tersebut menggeser kurva IS. Bukan berjalan sepanjang kurva, tapi dia bergeser, shifting. Oke. Kesimpulannya bahwa perubahan dari belanja pemerintah atau pajak, yaitu kebijakan fiskal gitu ya, akan menyebabkan kurva planned expenditure. Ini yang berubah. Oke. Kebijakan fiskal akan menggeser Keynesian cross-nya dari sini ke sini. Sehingga untuk R yang tetap, kita nggak bilang R berubah-ubah nih. Kalau R berubah, dia akan bergerak sepanjang kurva. Ya. Maka untuk suatu R tertentu, dia akan menggeser kurva IS. Oke. Habis materi tentang IS. Ada yang mau tanya teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk perubahan R itu nanti tidak pengaruh ke kurva yang pertama yang di atas ini ya, Pak? Yang mempengaruhi yang di atas itu cuma antara G atau mungkin C gitu ya, Pak? Atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Kita ngomongin apa nih? Di plan expenditure? Iya, Pak, benar. Iya, kalau kita ngomongin perubahan, kalau perubahan R itu akan merubah investasi, tapi kan sepanjang garis kurva investasi, ya nggak Mas? Kalau kita mau ngomongin perubahan R atau perubahan Y ini? Perubahan dari Y, Pak. Nah, kalau perubahan dari Y, kita ngeliatnya dari sini ya. Kalau R berubah, maka dia akan bergerak sepanjang ini. Ya enggak? Pertanyaannya gimana sih, Mas? Perubahan R? Saya yang salah paham aja, Pak. Udah terjawab, Pak. Oke. Benar? Yakin? Ya, benar. Maaf, Pak. Oke. Saya aja belum tahu tanya. Oke, yang lain teman-teman? Cukup? Oke. Kalau yang cukup, kita jeda dulu. Oke, teman-teman pastikan teman-teman memahami kurva IS dulu. Ya, ini memang saya pecah-pecah jadi beberapa sesi, 3 sesi, ada kurva IS, kurva LM, dan kurva agregat demand. Tapi masalahnya adalah ketika nanti kita ngomongin mengenai kurva agregat demand, teman-teman harus bisa membayangkan pergerakan di sepanjang kurva IS ini. Oke, jadi silakan dipenuhi dulu. Saya coba break dulu 5 menit sebentar. Habis itu kita kurva LM. Oke, ya, sip. So nanti kita ini adalah pembahasan di pertemuan ini adalah pembahasan di 2 pertemuan. Oke, jadi saya hanya akan membahas mengenai pergerakan kurvanya aja teman-teman. Kita akan ngomongin kurva. Ya, semuanya kurva, banyak banget nih ada Keynes. Di ini aja kita udah ketemu 3 kurva kan? Oke, ada Keynesian cross, ada kurva investasi, dan kurva IS. Kita belum masuk ke kurva LM. Jadi teman-teman bisa menenangkan diri dulu. Oke, pastikan kalian memahami pergerakan di kurva IS di halaman ini. Pak. Ya silakan. Izin bertanya, Pak.
Ya, silakan. Kalau hubungannya interest rate sama investasi itu kan semakin maka semakin tinggi investasi yang mau diambil kan, Mbak. Nah, itu penjelasannya gimana ya, Mbak? Saya masih bingung di situ. Investasi ya? Iya, Mbak. Iya. Benar bahasanya? Kurva Nah, ini iya, Pak. maksudnya? Oke. Sekarang gini, misalnya kita punya tingkat suku bunganya 5%. Ya, tingkat suku bunga 5%. Nah, bayangkan kita sebagai investor. Oke, kita sebagai investor. Ketika kita sebagai investor punya uang, gitu ya, kita bisa milih uangnya mau ditaruh di bawah bantal, oke, uangnya mau ditaruh di bank, atau uangnya diinvestasikan di perusahaan. Investasi itu berarti kan ditaruh di perusahaan, nanti sama perusahaan dipakai buat beli barang, atau kita bisa buat beli traktor, dan traktor itu kita bisa usaha, kita bisa beli gedung, kita bisa menyewakan. Itu investasi. Oke? Konsep investasi seperti itu. Ingat gambar yang pertama CIG, investasi itu bisa beli properti, bisa beli traktor, bisa beli mesin. Oke, Mbak Sasya? Ya. Oke. Sekarang kalau ada tingkat suku bunga 5%, kita bisa milih mau di rumah, di bank, atau investasi. Kalau kita mau investasi dengan suku bunga 5%, pasti kita nyari investasi yang setidaknya return dari investasi kita itu 5,001%. Ya enggak? Wajar dong? Berarti yang lebih tinggi dong, Mbak. Ya, kalau kita mau investasikan, kita mau milih nih, kalau naruh di rumah kan nggak dapat apa-apaan, gitu ya. Sekarang kita punya uang, mau naruh di bank, dapat return 5%, atau mau investasi. Kalau kita milih yang investasi, wajar dong kalau kita akan mencari return on investment, tingkat pengembalian investasi yang di atas tingkat bunga bank. Ya enggak? Wajar dong? Iya. Ya, nah, sekarang seandainya tingkat bunga, berarti kita punya pilihan nih. Pilihan pertama, kita di level pertama, saya tulis di sini. Kalau 5%, kalau R-nya 5%, maka investasi kita tinggal nyari yang di atas 5%. Ya enggak? Oke. Sekarang skenario pertama. Investasinya, tingkat suku bunga turun, tinggal 1% aja. Oke, maka kita untuk investasi, kita tinggal nyari yang tingkat pengembaliannya di atas 1%. Kira-kira banyakkan yang diapakan sama tingkat investasi yang di atas 1%. Di atas 1. Oke, jadi dengan turunnya tingkat suku bunga, orang-orang jadi melihat, oh ya udah, saya investasi yang di tempat pengembalian 2% aja tuh, soalnya resikonya rendah. Atau yang diangkat di tingkat 3% aja, atau di 4% aja. Oke, jadi orang-orang lebih berani mengambil resiko untuk investasi. Kenapa? Karena toh pengembalian di banknya, suku bunganya kecil. Oke, jadi tingkat suku bunga rendah, justru itu malah induce investasi, malah mendorong investasi. Oh, jadi begini Pak, berarti itu tingkat bunganya yang dijadikan patokan itu tingkat bunga dari bank? Tingkat bunga simpanan, iya. Oh, bukan tingkat pengembalian dari investasi ya. Ini tingkat bunga simpanan. Oh, baik Pak, baik. Paham. Oke, dan sebaliknya tentunya. Kalau artinya semakin tinggi, maka orang-orang makin malas investasi nih. Ya nggak? Ngapain investasi? Udah beresiko, gitu kan ya. Siapa tahu returnnya lebih rendah daripada di bank. Udah taruh di bank aja, aman. Dapat tingkat suku bunga pengembalian yang tinggi. Oke, jadi ini R ini bukan tingkat bunga investment, ya, bukan tingkat pengembalian investasi, tapi itu ada tingkat bunga simpanan. Oke. Oh, baik. Berarti semakin rendah tingkat suku bunga simpanan itu justru semakin memperbesar peluang investasi gitu ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Mengeluarkan uangnya dari bank.
kan gitu ya. Di Jepang gitu, ini orang-orang Jepang ini kok nabungnya pada banyak banget, padahal GDP kita stagnan, gitu kata orang Jepang. Meskipun Jepang itu spesial ya, meskipun stagnan, tapi ekonominya tetap fine-fine aja itu dalam tanda kutip. Mereka berusaha supaya mengajak orang-orang Jepang untuk berinvestasi yuk gitu ya, bikin UMKM yuk gitu kan. Mereka mengajak orang Jepang untuk seperti itu. Tapi ternyata meskipun tingkat suku bunganya udah 0%, bahkan negatif gitu ya, tapi ternyata tingkat investasi domestik di Jepang nggak terdorong. Jadi itu kan hanya teori nih. Teorinya adalah kalau R-nya rendah, investasi tinggi. Tapi mungkin ada beberapa praktek yang tidak selalu demikian. Oke. Mungkin kayak sekarang nih, mungkin pemerintah pengen supaya orang-orang dulu belanja yuk, gitu kan, investasi yuk, gitu ya. Tingkat suku bunga direndahin. Mungkin karena masyarakat takut, ya, dengan masa depan yang nggak pasti, mereka lebih milih naruh di bank. Oke, tapi dalam keadaan normal, harusnya saat tingkat bunga simpanannya rendah, orang-orang terdorong untuk berinvestasi. Oke? Oke, baik Pak. Tadi emang di pikiran saya emang bingung, ini bunga simpanan bank apa bunga pengembalian investasi? Oke. Ya, siap. Oke, tar. Silakan ada lagi. Oke, kita jeda dulu 5 menit ya. Baik, Pak. Baik Pak. Sip. Nanti kita mulai jam 8.42. Lanjut Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke kurva LM. Oke, lagi nih di awal. Kurva LM. Masih sama, kita ini menggambarkan hubungan antara interest rate, gitu ya, dengan Y. Tapi justru dengan arah yang berbeda. Ini positif hubungannya. Semakin tinggi interest rate, Y-nya semakin banyak. Itu bertolak belakang dong sama IS gitu kan? Iya, ya. Pertama, mana? Oke, ya, itu merupakan kepanjangan dari Liquidity and money. oke, liquidity and money. Artinya kita ngomongin ini di pasar uang. Oke, jadi LM ini menggambarkan hubungan antara interest rate dengan output di pasar uang. Oke, kalau tadi IS kita menggunakan building block-nya atau berdasarkan pada Keynesian cross dan kurva investasi, kalau di LM kita pakai teori yang namanya liquidity of preference. Aduh, apa tuh bahasa Indonesianya? Memilih likuiditas, pilihan likuiditas. Ya, jadi bagaimana interest rate ini mempengaruhi likuiditas. Bagaimana mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memegang uang atau justru malah nabung. Oke. Apa tuh teori liquidity of preference? Bilang bahwa keseimbangan permintaan dan penawaran uang ya itu mempengaruhi tingkat bunga atau dipengaruhi tingkat bunga, ya vice versa. Oke. Jadi berapa uang yang diminta oleh masyarakat, yang diambil oleh masyarakat itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Oke. Pertama, seperti biasa, kalau kita ngomongin equilibrium, maka kita akan ngomongin ada supply, ada demand. Ada penawaran, ada permintaan. Yang pertama adalah penawarannya dulu. Ya, penawaran uang real, gitu ya, itu digampangkan dengan lambang M per P, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, dan P adalah harga. Seperti biasa, pasti ada dikotomi variabel. Ada variabel nominal dan variabel real. Kita ngomongin ada output nominal, ada output real. Kemudian ada tingkat suku bunga nominal, tingkat suku bunga real. Ya, dan gampang yang kalau kita mau cari variabel real, itu artinya kita bagi dengan harga. Kita lihat bagaimana harga tidak mempengaruhi variabel tersebut. Makanya kita bilang variabel real. Nah,
penawaran uang kita bilang fix. Kenapa fix? M ditentukan oleh bank sentral, artinya M merupakan variabel eksogen. Jumlah uang beredar itu nanti kita lihat bagaimana kebijakan dari bank sentral. Jadi M kita anggap fix dulu, ya, sampai nanti kita lihat M bisa bergeser sesuai dengan kebijakan bank sentral. Dan P, karena P yang kita bahas adalah P di jangka pendek, maka P-nya fix, sticky. Oke, jadi penawaran uang real fix. Ya. Sedangkan dari sisi permintaan tergantung pada tingkat suku bunga. Oke, ini hubungan sama tadi nih, sama kayak kita investasi. Kalau banknya rendah, maka orang cenderung nggak mau nabung. Oke, dan kalau suku bunganya tinggi, maka orang cenderung senang untuk nabung. Gitu ya. Oke. Dan bunga dianggap sebagai opportunity cost. Apa tuh? Biaya oportunis. Apa teman-teman? Itu sebenarnya adalah kemungkinan profit yang nggak kita dapat. Ya, namanya opportunity cost. Nggak ada biayanya nggak keluar. Berbeda dengan kalau kalian kuliah di D3 STAN. Maka apakah opportunity cost dari kalian memilih untuk kuliah di D3 adalah satu, kalian tidak mendapatkan gaji bulanan dari orang-orang yang langsung bekerja setelah SMA. Kalau lulus SMA, dapat gaji berapa kira-kira kalau kerja? 2 juta dapat setiap bulan? 1,5 juta di sini, Pak, standarnya. Oke, berarti opportunity cost kalian belajar sama saya hari ini, gitu ya, selama sebulan ini dengan para dosen adalah kalian tidak mendapatkan 2 juta sampai 2,5 juta per bulan. Itu pilihan kalian. Itu opportunity cost kalian memilih kuliah dulu baru bekerja. Oke? Nggak ada uang yang keluar, nggak ada. Ya. Berbeda dengan biaya real. Kalian harus beli buku-buku, beli alat tulis. Nah, itu biaya aktual, biaya yang berkeluar. Tapi kalau opportunity cost itu adalah biaya yang hilang atau profit yang hilang karena kalian memilih suatu pilihan, preference of choice. Ya, kalian milih kuliah di STAN artinya kalian nggak bisa kerja, ya nggak bisa kerja dapat gaji 2,5 juta per bulan. Itu memang opportunity cost yang kalian pilih. Harapannya apa? Nanti setelah lulus bisa dapat yang lebih besar. Oke, jadi bunga itu merupakan opportunity cost dari memegang uang. Kenapa? Saat orang nggak nabung di bank, dia kehilangan profit bunganya. Nah, seakan-akan seperti itu. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar, saya taruh di rumah aja, saya ada opportunity cost-nya, yaitu mendapatkan misalnya 1% dari 1 miliar setiap bulannya. Itu opportunity cost. Sip. Jadi saat R-nya rendah, permintaan uang akan tinggi. Oke, sip. Sekarang kita ngomong kurvanya. Kurva dari Theory of Liquidity Preference. Supply-nya vertikal. Ya. Kenapa kurvanya vertikal? Yang pertama, ya, supply-nya dipengaruhi oleh money supply M dan P. Ya. Kenapa vertikal? Karena satu, kurva supply-nya sama sekali tidak dipengaruhi oleh interest rate. Berapapun interest rate-nya, gitu ya, money supply-nya tidak terpengaruh, sehingga dia vertikal. Oke. Yang kedua, M itu adalah tadi variabel eksogen. Nanti dia ditentukan oleh pengambil kebijakan, oleh bank sentral. Nggak ada hubungannya sama R sama sekali. Yang ketiga, kita lagi ngomongin short run. Jadi price-nya sticky. Oke. Itu yang menyebabkan supply-nya vertikal. Bisa bergeser nggak? Bisa. Saat variabel M dan P-nya berubah, seperti yang akan kita bahas nanti di tayangan berikutnya, kurva supply-nya akan bergeser ke kanan ke kiri, tergantung dengan besaran mana yang berubah dan arahnya. Oke. Tapi dia bentuknya vertikal karena sama sekali tidak dipengaruhi oleh si interest rate. Ya, oke, sip. Real money fix. Ya. Sudah saya jelaskan tadi, dan bentuknya vertikal. Sementara itu, kalau permintaan
ditentukan oleh tingkat bunga. Hubungannya sama persis dengan investasi. Tadi dijelaskan bahwa saat R-nya rendah, maka orang lebih cenderung untuk mengambil uangnya dari bank. Dan dianggap itu permintaan uangnya tinggi. Dan saat R-nya tinggi, orang cenderung menabung atau diasumsikan dengan orang-orang cenderung tidak melakukan banyak permintaan uang. Dalam persamaan kita tulis, permintaan uang real, demand, permintaan uang real, itu merupakan fungsi dari interest rate. L ini hanya menggambarkan fungsi. Biasanya kalau kita tulis kemarin, si Solo Y sama dengan F, K, L gitu ya. Nah, ini kedudukan L sama. Itu hanya huruf untuk menandakan sebuah fungsi. Kurvanya seperti ini. Ya, tadi ya. Kenapa kurvanya downward sloping ya? Makin rendah R, permintaan akan uang semakin tinggi. Oke. Sehingga ketemu equilibriumnya. Equilibrium apa? Equilibrium interest rate. Nah, mulai nih kelihatan ada hubungannya nih. Interest rate di sini sama interest rate di SLM seperti apa nanti ya? Nah, kita ketemu nih equilibrium ini R1. Ini adalah kurva liquidity preference yang menggambarkan hubungan antara interest rate dengan permintaan orang uang. Oke, kapan si R ini bisa bergeser? Ya, itu saat permintaannya, ini kan demand gitu ya, ini kan sisi demand, ini sisi supply. Ya. Kapan si R bisa berubah? Ya saat R demand atau supply ini bergeser. Ya nggak teman-teman? Oke, sekarang kita belajar dulu. Yang mana yang bisa bergeser pertama? Contohnya, kita akan melihat pergeseran atau shifting dari kurva supply. Bukan pergerakan sepanjang kurva, ya. Bukan pergerakan sepanjang kurva, bukan. Tapi pergeseran. Bisa ke sini, bisa ke sini. Ini pun bisa ke sini, bisa ke sini. Oke. Yang pertama, yang terjadi adalah jika bank sentral mengurangi M. Bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke. M per P. Jika M-nya turun, maka apa yang terjadi pada M per P? Nah, teman-teman gimana? Turun. Turun. Oke, kasih. Karena turun, maka kurva supply-nya akan bergeser ke kiri. Gitu ya. Oke. Kurva supply-nya akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena M-nya berkurang, maka M per P-nya berkurang. Oke. Sehingga ini menyebabkan equilibrium interest rate yang baru. Gitu ya. Oke. Kalau M-nya, kalau bank sentral atau BI ingin menambah jumlah uang beredar, gimana? Ya gampang. Berarti kurva supply-nya bergeser ke kanan. Oke. Simple step. Ada pertanyaan di sini yang tanyain? Ada, oke. Bagaimana kalau P yang berubah? Oke, nanti kita lihat P-nya kita membawa kurva ISLM ini ke, karena kita belajar tren dulu ya, kita anggap P-nya konstan dulu deh sampai sekarang, sampai saat ini. Oke. Sementara yang bisa mengkurva supply dari money, dari kurva dari money supply ini hanya untuk sementara perubahan di jumlah uang beredar dulu. Oke, yang saat menekan keingintahuannya sangat tinggi kan. Gimana kalau P-nya nggak setinggi Pak? Oke, pergerakannya akan sama, tapi akan kita bahas nanti ketika kita ngomong long run. Ya, ini kita bawa di short run dulu supaya lebih sederhana pembahasannya. Oke, tadi kita ngomongin pergeseran di kurva agregat supply, kurva di money supply. Bagaimana dengan pergeseran di demand-nya? Oke, kira-kira yang menambah jumlah permintaan uang beredar
selain interest rate, kira-kira apa ya? Orang-orang akan mengambil uang dari bank gitu ya. Kira-kira kalau mereka lebih kaya atau mereka lebih miskin? Lebih miskin, Mbak. Nah, lebih miskin orang ngambil uang. Bisa jadi. Ya, Bisa jadi. bisa jadi. Biasanya institusi ekonomi memang kadang-kadang harus menyesuaikan sama objek pembahasannya ya. Nah, itu mau sampaikan bahwa jumlah uang yang diminta oleh masyarakat selain pengaruh interest rate, itu juga dipengaruhi oleh variabel income. Oke, kalau masyarakat income-nya semakin banyak atau semakin kecil, itu akan mempengaruhi perilaku mereka dalam meminta uang. Oke, jadi saya bilang permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Meskipun ceteris paribus, umumnya kalau gajinya nambah, maka belanjanya semakin banyak. Biasanya seperti itu. Oke, misalnya gajinya naik dari 10 juta ke 15 juta. Bisa 10 jutanya habis nih, ambil buat bayar kos-kosan, buat jajan, buat nonton, buat cicilan. Oke. Kemudian kalau gaji naik 15 juta, apakah 5 juta ditabung? Biasanya enggak. Kemungkinan. Ada kemungkinan deh, kalau orangnya sangat-sangat disiplin gitu ya, mungkin bukan saya, gitu, bukan sangat disiplin, gajinya naik 5 juta, yang 5 juta langsung ditabung. Oke. Bisa juga, atau kalau berdasarkan teori dari marginal propensity to consume gitu ya, berdasarkan survei gitu, perilaku konsumtif orang itu kalau pendapatannya bertambah, dia juga akan bertambah konsumsinya. Tapi tidak sebesar penambahan pendapatan. Oke, makanya ada marginal diminishing gitu ya. Orang yang gajinya 10 juta, mungkin 10 juta habis. Oke. Pas orang naikin gaji di 15 juta, konsumsi juga naik jadi 13 juta. Bisa seperti itu. Yang 2 juta bisa ditabung. Setidaknya sekarang mereka ada ditabung. Meskipun tingkat konsumsinya masih naik. Oke. Jadi kesimpulannya, ceteris paribus secara rata-rata on average gitu ya, bahwa saat pendapatannya naik ya, maka orang juga cenderung untuk meminta uang lebih banyak. Sehingga saya simpulkan bahwa permintaan uang itu berhubungan negatif dengan R ya, karena R-nya semakin kecil, permintaan uang makin banyak dan sebaliknya, tapi berhubungan positif dengan Y. Oke. Terus gimana kita menggambarkan perbedaan ini? Ya, bagaimana kita melihat shifting dari teori liquidity of preference ke LM curve? Kenapa kita bisa mindahin ke LM curve? Karena sekarang kita punya variabel Y. Oke. Kita di sini ingat tadi kurva IS itu juga menggambarkan hubungan antara rate sama output, ya enggak? Oke. Maka LM pun sama tadi. Kita lihat di halaman pertama sesi ini, bahwa LM juga menggambarkan hubungan antara R dan Y. Nah, sekarang kita bisa melihat nih, hubungan antara teori liquidity of preference yang ada di bagian A dengan LM curve yang akan kita bangun. Oke, teman-teman. Pertama, ini adalah kurva money supply-nya, vertikal. Ya. Kita bilang ini ada di titik Y, ya, sehingga punya kurva permintaan seperti ini. Oke. Sampai sini paham? Oke. Sekarang kurva demand-nya dipengaruhi oleh Y1, dipengaruhi oleh suatu titik income. Ketemu equilibrium? Ketemu. Ada equilibrium interest rate. Sekarang apa yang terjadi jika pendapatannya masyarakat naik dari Y1 ke 2? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kurva teori liquidity of preference? Apakah money supply-nya bergeser?
Kanan atau ke kiri? Kira-kira geser nggak kurva money supply-nya? Kurva yang ini nih, money supply. Geser nggak? Geser. Bergeser lah, Pak. Oh bisa. Kan pendapatan dia berubah, Pak. Belanja meningkat. Belanjanya juga kemungkinan besar meningkat. Oke. Saya kembali ke pertanyaan saya. Kalau pendapatannya masyarakat meningkat, Y yang naik dari Y1 ke Y2, apa yang terjadi pada money supply? Dengan rumus M per P. Kira-kira ini pada kurva money supply-nya nih. Nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena kan variabelnya M per P, Pak. Nggak ada unsur, Bapak tadi bilang pendapatan, berarti kan nggak ada variabel pendapatan gitu, Pak. Karena yang naik Y, ya, dan setuju sama pendapatan Mas Radit, karena supply hanya dipengaruhi oleh M dan P, maka dia tetap di situ. Nah, geser nih. Karena kurva supply hanya akan bergeser kalau M-nya berubah atau P-nya berubah. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Sip. Berikutnya. Apa yang terjadi pada kurva demand? Kurva money demand-nya, yang ini. Oke. Bagaimana dengan demand-nya? Apakah demand-nya tetap atau bertambah atau hanya movement along the curve? Saya kasih clue. Kurva demand ini, gitu ya, ini digambarkan pada dua dimensi, rate sama M per P. Oke. Jadi kalau ada variabel yang berpengaruh di dua variabel ini, pasti dia movement along the curve. Itu kan ya? Sama kayak tadi digambarkan di kurva IS. Oke. Sekarang apa yang terjadi kalau yang berubah adalah Y? Permintaan uang akan naik atau turun? Naik. Naik. Naiknya berarti dia akan menggeser ke kanan atau ke kiri. Nah, gitu deh pertanyaannya. Semakin banyak mintanya atau semakin dikit mintanya? Makin banyak. Makin banyak, oke. Karena jumlah income-nya semakin banyak, maka masyarakat cenderung untuk meminta uang semakin banyak. Oke. Sip. Dapat equilibrium interest rate yang baru. Karena dia dari titik sini ke titik sini, maka sekarang dapat interest rate equilibrium yang baru. R1 ke R2. Oke. Sekarang kita bisa lihat bahwa jika Y1, equilibrium interest rate-nya di R1. Jika Y1 naik ke Y2, R1 naik ke R2. Dapat titik equilibrium yang baru. Artinya kita dapat hubungan bahwa jika Y-nya semakin besar, maka R-nya juga semakin besar. Sehingga kita bisa bikin LM curve-nya seperti ini. Oke. Ketemu nih. Hubungan antara interest rate dan Y di pasar uang. Oke. Jika Y-nya semakin banyak, ya, interest rate-nya naik. Oke. Kembali ke gambar pertama. Ya. Kalau tadi kita di S ngomong bahwa jika interest rate naik, investment turun, Y-nya turun. Tapi di konsep LM ini saya nggak akan bilang bahwa jika interest rate naik, Y-nya naik. Ya. Karena di LM, di pasar uang ini bekerja sebaliknya. Jika Y-nya naik, maka interest rate-nya naik. Jadi sudut pandang melihat kurvanya berbeda antara IS dengan LM. Jadi duluan mana Pak? Y dulu apa interest rate dulu yang naik? Well, itu saling berinteraksi. Nanti kita akan lihat bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal saling berinteraksi di pasar barang dan di pasar uang. Siapa duluan yang naik yang mana? Oke, tapi kita tahu sekarang di kurva LM, saya lebih cenderung menyatakan bahwa R ditentukan oleh kenaikan Y.
bukan sebaliknya. Di konsep LM atau di pasar. Oke. Apa yang terjadi jika terjadi kebijakan moneter? Nah, tadi di IS kita bahas mengenai kebijakan fiskal yang mempengaruhi kurva IS. Sekarang kita belajar mengenai kebijakan moneter dan bagaimana pergeserannya di kurva LM. Oke, teman-teman. Yang pertama, tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana jika bank sentral menurunkan jumlah uang yang beredar. Ya, maka yang bergeser adalah kurva money supply. Gitu ya. Pemerintah menurunkan jumlah uang yang beredar. Maka jumlah money supply-nya akan bergeser ke kiri. Oke, akibatnya apa? Equilibrium interest pindah dari sini ke sini. Ketemu. R2. Oke. Karena yang Y-nya tetap, ini kan masih bergerak di Y yang sama, gitu ya. Tapi yang berubah adalah R, ya. Maka kita akan ketemu titik equilibrium yang baru di LM curve, di mana dia masih di Y1, sama-sama masih di Y1, dan di R yang baru. Sehingga RM curve-nya, kalau ada kebijakan pengurangan uang, maka akan bergeser ke kiri. Kesimpulannya, kalau ada perubahan pada money supply, akan menyebabkan LM-nya bergeser. Bagaimana mekanismenya? Pertama, menggeser kurva money supply, ya, menggeser equilibrium interest rate, sehingga interest rate di LM curve juga harus naik dan menggeser kurvanya. Oke, ada yang mau tanya? Jadi IS bilang bahwa R berhubungan negatif dengan Y, sedangkan LM berkata sebaliknya. R berhubungan positif dengan Y. Oke. Pada IS yang menggeser adalah kebijakan fiskal di pasar barang, dan kurva LM yang menjelaskan pasar uang akan bergeser jika ada kebijakan moneter. Oke. LM habis. Ada yang mau tanyain? Oke. Jeda dulu. Oke. Tarik napas. Oke, kita jeda dulu beberapa menit ya. Sambil ingat-ingat IS dan LM. Kita review yang udah kita pelajari hari ini. ISLM itu sama-sama menggambarkan hubungan antara interest rate dan Y. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Wow. IS menggambarkan hubungan di pasar barang dan jasa. Oke. Sedangkan LM di pasar uang. IS, kita harus bisa membayangkan ada Keynesian cross dan kurva investasi, sedangkan RM, kita ngomong mengenai teori of liquidity preference, hubungan antara money supply dan money demand. Ya, kita pelajari di sesi 1, sesi 2. Ya, kalau saya ambil gambar di bukunya MenQ, kira-kira seperti ini nanti. Keynesian cross, membangun IS curve, dan seterusnya. Ini cuma memudahkan teman-teman kalau mengingat-ingat. Ketika ada perubahan di kebijakan fiskal, bagaimana ISLM-nya? Kita bayangkan Keynesian cross, LM kita bayangkan theory of liquidity preference. Oke, ini adalah kurva IS, gitu ya, yang didasarkan pada Keynesian cross.
dan ini adalah kurva LM. Jika kita padukan mereka, ya, kita dapat equilibrium. Ya, pertemuan antara kurva IS dan LM kita bilang ini adalah equilibrium jangka pendek, di mana ada equilibrium interest rate, juga ada equilibrium of income. Oke. Berikutnya, kebijakan fiskal kita udah bahas tadi, itu akan mempengaruhi kurva IS. Ya, kalau ada pengeluaran pemerintah, kenaikan belanja pemerintah, kenaikan pajak, atau penurunan dan penaikan pajak dan belanja pemerintah, ya, itu akan menyebabkan pergeseran kurva IS. Oke, tadi kita lihat bagaimana jika ada kebijakan fiskal mempengaruhi kurva IS sendirian. Bagaimana jika kurvanya sudah dipadukan dengan kurva LM? Apa yang terjadi pada equilibrium interest rate dan equilibrium of output atau equilibrium of income? Pertama, kalau belanja pemerintah naik, ya, kita bayangkan tadi, oh belanja pemerintah naik, Keynesian cross bergeser ke atas, gitu ya teman-teman ya. Kalian bayangkan Keynesian cross bergeser ke atas, kemudian ketemu titik equilibrium yang baru dengan actual expenditure. Oke. Sehingga menyebabkan dia bergeser kurva IS-nya sebesar delta G. Oke. Tapi ingat, ketika bergeser ke kanan, ya, kenaikan Y juga menyebabkan tingkat suku bunga naik. Benar? Kita ingat-ingat di kurva teori liquidity of preference. Ketika ada kenaikan income, ya, R-nya juga naik. Sehingga dari titik pertama-tama kita naik sampai titik sini, Y-nya gitu kan, karena ada kenaikan interest rate, dia akan meng-offset sedikit dari kenaikan output. Balik ke sini akhirnya. Oke, jadi kita lihat nih, kenaikan pengeluaran pemerintah itu juga menambah Y, tapi juga bisa mengurangi Y dari sisi pasar uang. Oke, teman-teman. Kenapa? Karena R tadi mengurangi investasi, tapi nilainya tidak sebesar kenaikan belanja pemerintah. Oke? Sampai sini oke? Ada yang mau tanya? Oke. Sekarang bagaimana kalau ada penurunan pajak? Sama nih sebenarnya, penurunan pajak dan kenaikan belanja pemerintah efeknya sama. Ya, sama-sama menggeser kurva IS ke kanan. Ya enggak? Pajak turun, konsumsi naik gitu ya, di Keynesian cross, sehingga plan expenditure naik, ketemu kurva yang baru. Naik. Gitu ya. Kurva IS-nya juga bergeser ke kanan. Sama. Sama persis banget dengan sama kenaikan belanja pemerintah. R naik, Y naik, tapi dampak dari kenaikan penurunan Y-nya lebih kecil dibanding kenaikan karena penurunan pajak. Sama persis dengan kenaikan belanja pemerintah. Oke. Berikutnya, bagaimana dengan kebijakan moneter dan bagaimana kebijakan moneter terhadap kurva ISLM? Kita tahu tadi bahwa kebijakan moneter hanya mempengaruhi kurva LM saja. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada ISLM saat terjadi kenaikan money supply. Pertama, kenaikan money supply akan menggeser kurva LM ke bawah atau ke kanan. Ya. Ini gambar tadi, cuma kita bisa menggunakan ini kebalikan. Tadinya di sini, gitu ya, money supply nambah, dia naik ke kanan. R2 turun ke R1, gitu ya, kebalikannya ya.
Oke, sehingga menggeser kurva LM ke kanan. Kan gambar ini menggambarkan penurunan money supply. Oke, tolong dilihat kebalikannya. Oke. Ini akan menyebabkan kurva LM-nya bergeser ke kanan. Tingkat suku bunga turun. Oke. Tapi karena tingkat suku bunga turun, ya, apa akibatnya pada kurva IS? Dia menyebabkan kenaikan investasi sehingga output atau pendapatan naik. Jadi kebijakannya saling melengkapi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke teman-teman? Ada yang mau tanya? Belum ada? Oke. Ya udah. Kalau gitu saya rasa nanti hari Kamis gitu ya, karena masih dekat. Saya rasa teman-teman untuk sementara bisa lagi memahami hubungan antara IS yang dari Keynesian Cross sama kurva investasi dengan LM dan bagaimana perpaduan antara IS LM. Oke. Nanti interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter digabung. Nanti bisa kita bahas lebih lengkap di hari Kamis sambil kita bahas mengenai Mandel Fleming. Mandel Fleming itu hanya ISLM dengan menambah satu permasalahan, gitu ya. Kalau sekarang kita masih ngomong mengenai close economy, ya nanti hari Kamis kita ngomong ISLM yang versi open economy. Apa bedanya close sama open? Sekarang kita punya ekspor dan capital flow, gitu ya. Oke teman-teman? Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, sip. Kalau nggak terlalu penuh, IS-nya dilihat dulu, LM-nya dilihat dulu, bagaimana perpaduan antara keduanya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sedikit bahas di hari ini, teman-teman bisa sedikit mendapatkan nih konsep dari ISLM. Nanti saya tambahin lagi di hari Kamis mengenai interaksi kebijakan fiskal sama moneter. Karena biasanya BI dan Kementerian Keuangan bersinergi nih. BI ngeluarin apa, disupport sama Kementerian Keuangan, dan sebaliknya. Oke, di titik ini kita baru belajar apa yang terjadi pada ISLM kalau kebijakan fiskal aja, atau kebijakan moneter aja. Gitu ya? Baik, Pak. Ya, Pak. Kita tanya dulu. Bahas isu, Pak. Apa Mas Yasya? Nggak jadi. Benar nggak jadi? Nggak itu loh, Pak. Yang PMK 2020 itu loh, Pak. Bapak tahu. Pasal 25. Ya udah. Ya, emang kalau kata ya wallahu alam ya. Maksudnya biasanya STAN itu nggak sedinamis sekarang biasanya ya. Tapi saat akhir-akhirnya memang kebijakan berubah sangat cepat, ya. Tapi teman-teman seperti yang dikhawatirkan oleh kakak sekalian. Saya ingat banget ketika saya membimbing akademik itu satu kelas stres semua. Saya diserang waktu itu ya. Ada yang kecewa gitu karena katanya lulusannya nggak masuk Kementerian Keuangan, gitu kan? Maksudnya isunya itu Mbak Sesya. Isu apa sih sebenarnya? Kalau boleh secara disampaikan aja ke saya secara eksplisit. Kan udah direkamnya di apa di masa direkam kalau gitu.